Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kerjasamanya bisa? Bisa kerjasamanya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalli wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Alayah sadaqallahul azim. Yang terhormat, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Akbar SSMH, yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatizah yang telah meluangkan waktu indahnya untuk hadir di acara yang insya Allah mulia ini. Semoga setiap hajatnya dikabul oleh Allah, amin. Rezekinya dimudahkan oleh Allah, amin. Perjuangannya dimenangkan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla, puji kepada Allah yang Maha Suci, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan saya pada saat ini untuk memberikan materi tentang sabar. Jadi sabar itu ada yang pernah bilang gini, Ki, sabar itu ada batasnya. Tetapi Iki pernah dengar dari alumni, Ki, sebenarnya sabar itu enggak ada batasnya. Batasnya itu sabar. Ngerti enggak? Sabar itu tidak terhitung dengan batas. Batasnya itu sabar. Ya? Ngerti? Dari ayat yang telah saya bacakan dari di mukadimah bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini siapa yang mau setiap kegiatannya, setiap langkahnya diiringi dengan rahmat oleh Allah? Siapa? Woi. Gitu ya? Pasti mau kan? Ada yang gak mau gak? Pertanyaannya, ada yang gak mau? Nah, sekarang sabar itu bukan suatu hal yang mudah. Nih, contoh kecil. Kenapa orang-orang pada gak mau dicela? Padahal Allah dicela oleh orang kafir, Rasul dicela, ulama dicela, wali dicela, asatidz, ustaz dicela, imam dicela. Kita Tuhan bukan, Rasul bukan, ustaz bukan, ulama bukan, imam juga bukan, makmum juga masih suka masbuk. Terus gak mau dicela. Apakah normal gitu kan? Gitu. Terus sebenarnya sabar itu sebuah pelajaran yang ujiannya selalu tiba-tiba dan materinya suatu pelajaran yang ujiannya datang tiba-tiba, pelajarannya dapat di akhir. Ada satu kisah gitu kan, ketika seorang pria yang sedang berdagang di pasar. Kan kalau di pasar tuh yang namanya dagangan tuh nggak bisa
kontekan kan sama pedagang lain, misalnya di sini jualan beras, di samping juga kan jualan beras gitu, di sini jualan daging, di samping juga jualan daging gitu kan. Nah orang ini tuh entah kenapa dagangannya tuh selalu nggak laku, bukan nggak laku tapi susah untuk laku. Coba tuh tanya, penasaran? Penasaran ya orang tanyakan kasih Isan. San, ayo orang tersaru dagang daging gitu. Tapi nah orang mah kita hese. Si Isan nang aja. Ki ya. Jadi rezeki terus ditentukan oleh Allah. Tapi anu dijadikan mudahna naon apa sabar sabar. Ketika kita sulit untuk bersabar, apakah Allah dengan marah-marah ngoceh malah ikut mencela pedagang ini mah gini, pedagang itu mah gitu, apakah Allah akan berikan rezeki kepada kita? Enggak kan? Seperti dalam di hadis Arba'in ada hadis ke-16, benar enggak? Larangan marah. Benar ya? An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajul qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausi ini qala la takdob faradada miraron qala la takdob. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang pria. Ya Rasul, berikan wasiat kepadaku. Rasul berwasiat, la takdob, janganlah engkau marah. Setelah beberapa kali diulang, masih jawaban yang sama, la takdob, janganlah engkau marah. La takdob walakal jannah. Saking pentingnya marah, jangan marah gitu kan. Balasannya apa? Surga. Ada yang gak mau ke surga? Ya udah sabar. Gitu kan? Bukan surga tuh bukan suatu hal yang bisa digapai dengan sangat mudah. Dalam segala sesuatu ketika kita melakukan kesalahan, jadi cuma dua pilihannya, dosa neraka, pahala surga. Kalau pahala sabar kita dapat surga. Kalau nggak sabar kebalikannya. Apakah sebanding gitu kan? Kita nggak sabar di dunia terus masuk neraka gitu. Ada pengen yang gitu? Nggak sabar gitu. Lagi nungguin, yuk si Iki ceramah nalila atau sabar. Pengen ini kan? Pengen gerak-gerak tidur. Senang. Lila pisan ceramah teh. Terus sabar. Neraka. Ada yang mau? Enggak kan? Itu. Juga gini, rumus, aku kasih rumus ya. Ketika kita dicela oleh orang baik, itu tandanya Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita itu harus ada perbaikan. Tetapi ketika kita dicela oleh orang yang kurang baik, itu berarti sebuah petunjuk bahwa kita sudah menjadi orang baik. Ngerti nggak? Ngerti ya? Biar nggak usah dijelasin. Ngerti nggak? Jadi gini, misalnya Iki nih dicela sama orang baik, dicela sama Pasa, dicela. Si Iki mah kieu. Padahal kan si Pasa orang baik pasti tahu apa yang baik buat Iki kan? Gitu. Tapi berarti kita benar-benar salah kan kalau misalnya dicela sama orang baik. Tapi kalau misalkan dicela sama orang yang kurang baik, berarti ada yang salah dalam diri Iki dan harus diperbaiki. Langsung kesimpulan, karena ya kesimpulannya jadi ketika kita memiliki hajat untuk keinginan untuk ke surga, sudah tahu salah satu kunci masuk surga apa?
sabar. Tetapi sabar juga bukan suatu hal yang mudah yang bisa kita capai dengan hanya membalikkan telapak tangan. Tapi berbagai perjuangan. Karena setan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Ketan mah ketan, tapi hoyong kecap. Jika nama atas-atasan, waktosna teu kecekap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.